Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Niken Sitalaksmi Wijaya, SHMSC. Saya bekerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Pelayaran Terbaik di Indonesia, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau disingkat STIP, yang berlokasi di Jalan Marunda Makmur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara. STIP merupakan sekolah tinggi vokasi di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang memiliki visi utama, yaitu menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan maritim berstandar internasional yang menghasilkan sumber daya manusia maritim yang profesional. STIP sudah tersertifikasi 9001 untuk kualitas manajemen, 37.001 untuk sistem manajemen anti penyuapan, dan 21.000 sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas. STIP juga sudah terakreditasi internasional IABI dan akreditasi unggul, baik institusi maupun 3 program studi diploma 4-nya, yaitu Nautika, Teknika, dan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan atau kami menyebutnya KALK. Selain program Diploma 4, STIP juga memiliki program studi Magister Terapan dan saat ini sedang berproses untuk memiliki program studi doktoral. Di STIP saya mengajar beberapa mata kuliah, tidak hanya pada program studi home base saya yaitu Teknika, namun juga pada program studi Nautika dan KALK. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Kepemimpinan dan Manajerial atau Leadership, Teamworking, and Managerial Skills. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada komponen pengajaran mata kuliah Kepemimpinan dan Manajerial sebagai syarat sertifikasi dosen untuk pengakuan kompetensi profesional yang memiliki kontribusi penting dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Kepemimpinan dan manajerial adalah mata kuliah wajib dengan beban kredit 1 SKS praktek pada semester 7. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam kepemimpinan dan manajerial di kapal sesuai standar pelatihan, sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Pelaut atau STCW pada tingkat operasional dan manajemen. Materi mencakup prinsip kepemimpinan, manajemen SDM kapal, komunikasi efektif, pengambilan keputusan, manajemen krisis, manajemen keselamatan internasional di atas kapal atau ISM Code, dan koordinasi antar departemen. Mahasiswa diharapkan mampu memimpin, mengelola, dan mengembangkan sumber daya manusia di kapal untuk mendukung keselamatan, keamanan, dan efisiensi operasional. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah tatap muka dengan menerapkan konsep perkuliahan yang menitik beratkan pada kegiatan kerja lapangan dengan rasio waktu tatap muka, penugasan terstruktur dan mandiri yang lebih kecil dibandingkan porsi praktiknya, sehingga mendukung pencapaian kompetensi yang mengacu pada Konvensi Internasional untuk SDM Pelaut yang ditetapkan International Maritime Organization atau IMO. Mata kuliah Kepemimpinan dan Manajerial terbagi menjadi 16 pertemuan tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL oleh Prodi yang dibebankan pada mata kuliah Kepemimpinan dan Manajerial, yaitu memiliki sikap kepemimpinan, kolaboratif, dan mampu bekerja di bawah tekanan dalam situasi darurat di ruang mesin. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub-CPMK pada mata kuliah ini antara lain mahasiswa atau kami biasa menyebut kadet. Kadet istilah yang digunakan di dunia pelayaran bagi calon perwira kapal. Yang pertama adalah kadet mampu memahami konsep kepemimpinan, mampu menganalisis perencanaan permintaan atau demand planning dan peramalan, mampu memahami struktur organisasi kapal dan hierarki jabatan, mampu memahami komunikasi efektif, mampu memahami manajemen SDM di kapal, mampu memahami ISM Code dan budaya keselamatan, mampu memahami teamwork dan koordinasi antar departemen, mampu memahami task and workload management,
mampu memahami dan menjelaskan manajemen krisis dan drill darurat, mampu memahami kepemimpinan tingkat manajemen, mampu koordinasi antar departemen di kapal, mampu memahami evaluasi kinerja awak kapal, mampu memahami etika dan kepemimpinan di lingkungan multicultural, kemudian mampu memahami penyusunan rencana pengembangan SDM kapal. Adapun materi pembelajaran yang menjadi pokok bahasan telah dirancang secara sistematis sesuai dengan tahapan, yaitu prinsip kepemimpinan, struktur organisasi dan hierarki kapal, komunikasi efektif, manajemen SDM di kapal, ISM Code dan budaya keselamatan, teamwork dan kerjasama tim di kapal, task and workload management, evaluasi tengah semester untuk validasi hasil penilaian evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya, pengambilan keputusan dalam keadaan darurat, kepemimpinan tingkat manajemen, koordinasi antar departemen di kapal, integrasi pengetahuan teknis dan manajerial, sikap profesional dan kepemimpinan multicultural atau multikultural, perencanaan pengembangan SDM di kapal, strategi penyelesaian konflik, dan ujian akhir semester untuk validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyaksikan video pembelajaran yang saya sampaikan. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, cadets. Morning. How are you? Good. Yeah, nice to meet you again after last week ya. Minggu yang lalu kita sudah bicara tentang manajemen dalam organisasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalian adalah kadet-kadet generasi muda yang nantinya akan menjadi pemimpin di atas kapal. Karena kalian adalah para taruna dan taruni dari Teknika, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Indonesia. Oke, saya mau ngingetin lagi pelajaran yang minggu yang lalu. Kita ngomongin tentang manajemen organisasi kan, beneran masih ingat ya? Oke, kira-kira apa sih 4 pilar dari manajemen itu? Ada yang ingat? Yang pertama apa? 4 pilar yang pertama? Planning. Planning. Apa itu planning? Planning itu merencanakan. Oke, good. Kemudian yang kedua, pilar kedua. Oke. Organizing. Good. Apa itu organizing? Organizing itu kayak kita mengorganisasikan sesuatu. Oke, good. Kemudian pilar yang ketiga? Siap. Ya, Actuating. actuating. What is it? Actuating itu kayak mengimplementasikan. Yes, betul. Jadi merealisasikan apa yang sudah direncanakan, diorganize untuk suatu organisasi. Kemudian yang terakhir. Siap saya. Yes, what is it? Controlling. Controlling. What is it? Kayak mengkontrolling sesuatu, kayak mengontrol sesuatu. Oke, mengontrol dengan cara mengevaluasi, kemudian memantau secara terus-menerus, melakukan perbaikan-perbaikan atau continuous improvement. Oke, good. Kita kasih tepuk tangan dulu buat yang bisa jawab. Nah, pada minggu ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan masih di dalam mata kuliah kita, Leadership and Team Working Skills, di mana kalian harus tahu bagaimana menjadi pemimpin dan bagaimana bisa bekerja sama dalam sebuah tim. Pada pagi hari ini kita akan bicara tentang leadership. Ini tentang personal management untuk part 1 dulu. Part 2-nya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sekarang saya ada suatu pertanyaan nih. Kalau misalnya suatu organisasi punya pemimpin, tapi pemimpinnya itu nggak punya leadership, nggak punya jiwa kepemimpinan, kira-kira apa yang terjadi? Siapa bisa? Yes, well. Kalau menurut saya nggak bisa ya. Kenapa? Mungkin susah karena kalau seorang pemimpin tanpa ada jiwa kepemimpinan sebagai leadership, mungkin organisasi atau suatu kelompoknya juga akan bisa berjalan lancar. Yes, good, very good question. Kira-kira ada yang setuju? Sepakat nggak? Sepakat. Oke, good, very good. Oke, udah gitu kita coba ke materi yang berikutnya. Saya mau bicara tentang apa itu leadership. Oke, kira-kira kalian tahu nggak sebenarnya kepemimpinan itu apa? Itu ada 10 cara bagaimana kita bisa mendefinisikannya. Yang pertama adalah dengan cara siapa bisa? Siap, Bu. Yes, Yang pertama adalah vision. vision. Apa itu? Vision itu adalah tetapkan tujuan bersama yang ingin dicapai.
Good, very good. Kasih tepuk tangan dulu dong. Nice. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua apa? Siap, ayo. Yes. Apa? Yang kedua itu ada motivation. Motivation itu adalah cara kita mengajak orang lain agar bisa mencapai tujuan bersama. Nice. Tepuk tangan dulu. Saya senang banget kelas ini karena ternyata kalian itu tidak hanya literasinya bagus, banyak membaca, tetapi kalian juga kritik ya. Critical thinking kalian jalan. Memang young generation, apalagi kalian Gen Z ya. Gen Z itu memang harus begitu. Oke, kemudian yang ketiga, kira-kira apa untuk mendefinisikan leadership? Apa? Yes. Itu adalah serving, yaitu kita memberikan support atau layan kepada orang lain. Good, very good. Oke. Kemudian ada lagi yang keempat, kira-kira apa untuk mendefinisikannya? Ada yang punya ide? Yes. Apa? Alfred ya? Alfred B. Tobing. Kamu orang Batak ya? Oke. Apa kira-kira yang keempat? Yang keempat itu empati, Bu. Empati. Apa sih itu empati, Tobing? Bukan diri pada posisi orang lain dengan kecerdasan emosinya, Bu. Yes. Jadi kita merasa kita itu orang lain ya. Sehingga kita bisa merasakan empati, penderitaannya, kebahagiaannya, kesedihannya. Itu kita bisa merasakan itu. Itu yang namanya pemimpin. Oke? Selanjutnya ada beberapa cara juga untuk menentukan dia itu memiliki kepemimpinan. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Yes. Siapa Ada. namanya? Siapa hari itu? Oke, Fahri. Apa Fahri? Dari creativity, Bu. Creativity itu mengajak semua anggota untuk mengembangkan skill dan imajinasi agar mencapai visi dan misi bersama, Bu. Nice. Itu jawaban yang bagus banget. Tepuk tangan dong. Benar-benar nggak sia-sia ya kalian sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ya. Karena kalian seleksinya kan ketat kan dulu kan. Pas awal-awal pakai tes dari mulai fisik kalian harus bagus, harus sehat, nggak boleh buta warna sampai kalian dites CAT kan. Kalian juga ada computer assessment test, kemudian interview juga in English and in bahasa juga. Oke, good Fahri, thank you so much. Oke, sekarang kira-kira ada dua lagi cara untuk menentukan apakah seseorang itu punya leadership atau enggak. Siap, saya, Bu. Yes, siapa nama? Muhammad Zaki. Oke, Zaki. Trapnas, Bu. Apa itu Tarnes? Trapnas itu kita juga harus mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh anggota kita. Oke, good. Jadi tahu apa yang dibutuhin oleh tim kita. Jadi kita punya tim itu ada dari mulai bertingkat kan ya, dari mulai level kalau kalian chief engineer, berarti kalian punya engineer 1, senior officer 1, 2, 3 dan seterusnya sampai di tingkat yang paling bawah yang menjadi rentang kendali kalian, kekuasaan kalian di atas kapal. Oke, good. Dan terakhir, apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Yes. Managing, Bu. Managing, apa itu managing? Apa? Memimpin dan mengarahkan mereka untuk meraih kesuksesan. Oke. Seperti di kapal saya, chief engineer selalu mengarahkan dan memimpin anak buahnya ketika melakukan suatu perbaikan, Bu. Oke. Seandainya misalnya ada kerusakan, trouble di main engine atau mungkin di engine yang lain ya, terutama kan ada fresh water generator dan seterusnya. Oh, itu dia akan melakukan apa tadi? Overhaul. Oke, overhaul. Oke, good. Oke, sekarang kita masuk yang berikutnya terkait dengan masih ada 3 lagi terkait dengan apa itu leadership. Apakah ada yang tahu yang berikutnya? Saya, Bu. Yes, Fahmi ya. Iya, Bu. Ya. Jadi yang pertama itu tim building ya. Jadi kita membangun budaya kerja untuk mencapai tujuan bersama dan mengapresiasinya kalau berhasil gitu, Bu. Ya contohnya waktu saya peralat terjadi masalah ya, Bu, di permesinan, terutama di pendingin air laut. Nah itu dapat bocor. Jadi di situ kita membagi semuanya gitu, Bu. Kayak ada yang membersihkan dan ada yang memperbaiki, ada yang juga untuk melaporkan penggunaan spare part gitu, Bu. Oke, itu tim building ya. Jadi siapa berbuat apa, masing-masing saling mendukung, mensupport sehingga solusi bisa tercapai. Iya, Bu. Good Fahmi, thank you Fahmi. Berikutnya siapa yang bisa terkait? Ya, oke. Kita taking risk as an engineer, kita harus dapat Taking risk. yes, Oke. harus dapat memberikan tanggung jawab dan berani mengambil keputusan sekaligus memperhitungkan apa yang resiko akan terjadi sehingga meminimalisir kesalahan. Contohnya pada saat kami overhaul sebagai engineer kita harus dapat membagi tugas dengan seksama dan juga apabila ada kesalahan itu dapat kita langsung ambil alih, kita beri solusinya. Apabila manajemen resiko itu sudah berjalan dengan lancar,
nanti segala sesuatunya akan terkoordinasi dengan baik. Very nice, kasih tepuk tangan dong. I'm so proud of you all. Tapi masih ada satu lagi jawaban kira-kira setelah itu. Apa? Improving. Improving. Oh, Ya, gimana? Dulu waktu di atas kapal kayak mana tuh improving? kayak ini Bu, menambahkan checklist pengecekan rutin pada pressure, temperatur. Contohnya saat di perjalanan Bu, saya akan ngecek turbo charge seperti pressure udara bilasnya, suhu, agar gejala awal dapat ditangani langsung Bu. Mantap. Artinya berani mengambil risiko itu ya, kemudian mencarikan pemecahan masalahnya. Nice, nice. Very good, very good. Ini memang kelas emang spesial ya. Saya suka banget tuh kalian kalau improving apa segala macam menjawab bagaimana dengan leadership. Jadi kesimpulannya itu apa? Apa yang didambakan oleh anak buah dari seorang pemimpin dalam kepemimpinannya dia, leadershipnya dia itu adalah bagaimana sikap perilakunya dia sebagai pemimpin itu yang memang diidam-idamkan ya. Jadi pemimpin itu harus teguh pendiriannya, terdepan dalam memimpin, berani mengambil resiko untuk mencapai tujuan yang positif otomatis yang ingin diraih dan mampu menularkan rasa optimisme, positif, motivasi yang sangat tinggi kepada anak buahnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencapai kesuksesan bersama. Oke, kita lanjut ya. Nggak ada ngantuk loh ya. Di sini saya lihat kalian KHT kegiatan harian Taruna dari pagi jam 4 sampai dengan malam kan. Kalian juga ada apel malam. Jadi nggak ngantuk-ngantuk ya. Jangan ngantuk-ngantuk ya. Oke. Kita kira-kira kalau misalnya ngomongin tentang karakteristik pemimpin, udah pasti ada beberapa hal yang memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, dia harus punya religion atau setidaknya dia, kalau kita kan tahu kalau di luar negeri beberapa saudara-saudara kita yang di Eropa, di Amerika itu mereka ateis. Tapi saya yakin sepenuhnya mereka mempercayai ada sesuatu di atas yang memang berkuasa gitu. Jadi mereka harus beriman, bertakwa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada apa yang dia yakininya sesuai dengan agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Kemudian memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam memenuhi kewajibannya. Apa yang harus dia lakukan? Setiap pagi harus ada toolbox meeting kan kalau di kapal, setiap hari, setiap pagi gitu kan. Kemudian yang lain, kemudian misalnya dia merupakan role model atau model peranan yang positif, patut dicontoh. Jadi kayak dia sebagai pemimpin harus bisa memberikan contoh yang baik. Kemudian apalagi memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik. Bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik? Yang pertama adalah bahasa. Kalau nggak satu bahasa, nggak sama bahasanya dengan lawan bicara, itu akan sulit. Nah di atas kapal karena kalian itu lintas bangsa, ada banyak dari berbagai negara. Kalau nggak salah di kapal Fahmi ada dari Filipina ya? Ya, dari mana negara mana saja? Dari Filipina sama Korea. Filipina, Korea. Tapi bagaimana cara berkomunikasi dengan baik? Otomatis memilih satu bahasa yang sama. Apa itu? Inggris. Bahasa Inggris. Kalian bahasa Inggris sudah inilah ya. Kita kan selama ini di STIP kita punya respect. Singkatan dari apa respect? Yes, jadi setiap hari kita wajib menggunakan bahasa Inggris. Artinya ya, kalau bahasa Inggris mah udah minimum requirement lah buat lulusan STIP ya. Kemudian memiliki keterampilan berkomunikasi juga tidak hanya masalah bahasa yang sama, tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kita sebagai communicator kepada communicant. Namanya Niken, tapi ini communicant itu maksudnya penerima pesan ya, penerima pesan. Jadi bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan clear. Kalau pemimpin belibet, ngomongnya belibet, mau ngomong aja gagap-gagap, nggak tahu harus bagaimana, repot juga gitu. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan baik. Termasuk bagaimana berempati. Ketika timnya ada yang sakit, izin ada hal yang memang harus ditinggalkan sementara dia harus jaga atau dia harus watchkeeping, itu ada step-step yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengizinkan. Apakah ada perwira pengganti ataukah ada
hal-hal yang perlu dilakukan itu seorang pemimpin harus bisa memastikan itu. Kemudian yang lain adalah terkait dengan memiliki pengaruh positif. Jadi harus adil, jujur, amanah. Kok kayak parpol ya, adil, jujur, amanah. Kayak wali kota mana gitu yang mau nyalon ya pakai itu ya enggak. Ya, tapi memang itu real. It's idealism of influence, berpengaruh positif ya. Kemudian mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Tadi ada yang menyampaikan memiliki kemampuan untuk bisa membuat orang lain mengikuti apa yang diinginkan. Ya, itu bagus banget. Kemudian dia harus punya kecerdasan, komitmen dan konsisten. Cerdas sama pintar beda. Kalau pintar mungkin dia secara IQ ya, tapi kalau pintar secara IQ atau dia belajar terus ya itu. Tapi kalau cerdas itu bagaimana dia mengatasi permasalahan, mengambil keputusan dalam waktu yang cepat namun tepat. Nah, seperti itu oleh seorang pemimpin. Oke, kita lanjut ke realisasi karakter pemimpin. Sebenarnya kayak apa sih ya? Jadi ada beberapa hal ya, ada terkait dengan misalnya dia peduli, berani, punya pandangan ke depan. Nah, tapi the exact examination, the exact example from your experience, khususnya coba kita ke female cadet dulu deh. Female cadet kan kemarin perala ya. Di kapal apa kemarin, April? Saya puji Tuhan dapat di kapal LNG. LNG punya siapa? LNG Golden saya dari untuk crewingnya Evanix Bahari Utama. Oke. Kemudian untuk ship manajemennya Wilhelmsen, oke, good, itu bagus banget loh itu manajemennya. Oke, boleh diceritakan bagaimana kemudian kalian merealisasikan karakter kepemimpinan di atas kapal? Ya, menurut pengalaman saya percaya bahwa seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang jujur dan adil. Kenapa? Karena itu adalah menyangkut kepada anak buah kita. Jika kita bisa jujur, bisa adil, maka anak buah kita akan bisa mempercayai kita sebagai pemimpin. Kemudian saya juga percaya bahwa seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang suka bekerja sama. Bekerja sama di antara sesama engine, tapi juga tidak lupa bekerja sama dengan yang di deck. Kenapa? Karena kita menggerakkan mesin. Tentu menentukan kecepatan itu sangat penting. Sehingga bekerja sama itu sangat penting di atas kapal untuk kelancaran operasional, kelancaran manuver, dan berbagai macam lainnya. Kemudian juga dapat dipercaya. Tentu sebagai pemimpin ini kita nggak mau omong kosong. Sebagai pemimpin itu kita mau adalah orang-orang yang jujur, dapat dipercaya, dapat diandalkan, sehingga kita dapat mengikuti apa yang diperintahkannya, dan kami percaya sebagai engineer-nya juga bisa memiliki tujuan dan visi yang jelas. Wow, tepuk tangan dulu. Big applause for female cadets. I'm proud of female ya. Karena saya perempuan, nggak banyak loh di dunia pelayaran ini pengajar, peserta didik, ya kan, tenaga pendidik itu yang perempuan. Nah, karena sekarang kita sudah emansipasi wanita, karena ada RA Kartini, kita sekarang sudah bisa duduk di tempat yang sama, April. Dulu mah nggak bisa, kita dipingit, nggak boleh sekolah tinggi-tinggi. Kalau baru beranjak remaja sudah harus menikah dan seterusnya. Tapi sekarang kita sudah bisa mengeksplor kemampuan kita, mengembangkan diri, kemampuan khususnya karakter kita dalam memimpin sesuatu atau kita leadership kita, kepemimpinan kita. Oke, thank you so much for your attention. Selanjutnya kita nanti akan praktek. Kita bagi ya, ada beberapa kelompok nanti. Saya berikan tugas, setiap kelompok berbeda. Kalian nanti akan presentasi setelah kalian selesai dengan kelompok kalian. Oke, sekarang dihitung mungkin 1, 2, 3, 4 dari depan sampai di belakang. Depan. Siap. 1, 2, 3, 4. 1 lagi. 2, 3, 4, 5. 1 lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, masing-masing diingat tadi apa yang disebutin, angka berapa. Nah, jadi nanti 1 ketemu 1 satu kelompok, 2 ketemu 2 satu kelompok, demikian seterusnya 3 dan 4. Jadi ada 4 kelompok di kelas ini, kita nanti akan berdiskusi bersama. Oke, sekian. Kita break dulu sebentar, nanti yang mau ke toilet silahkan, nanti kita akan masuk lagi di
sesi untuk diskusi kelompok masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.